Setelah saya menonton atau menyaksikan pidato Ibu Megawati dalam konteks penetapan kembali pengurus Dewan Pertimbangan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menambah amunisi dengan kehadiran Pak Ganjar dan Ahok, saya baru ngeh atau baru mulai memahami bahwa ternyata Pak Jokowi itu bukan meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau membakar perahu PDIP, tetapi ternyata Pak Jokowi di bukan partai politik. Ya. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di Bukan Partai Politik, channel yang tentu merupakan sekolah publik bagi kita bersama untuk sama-sama menajamkan penguatan intelektual kita atau wawasan kita agar supaya hari ini, besok atau di kemudian hari kita bisa ikut berpartisipasi dalam menghadirkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik dengan tingkat partisipasi publik khususnya dalam membangun diskursus deliberatif yang merupakan sumbangan terbesar dalam konteks kita membuat atau memformulasi kebijakan. Nah, teman-teman, saya sekarang masih ada di Towuti ya, di Wowondula, tepatnya di Hotel Alexa ya. Jadi saya recommended buat teman-teman yang ke Towuti atau Wowondula bisa nginap di tempat ini di Hotel Towuti yang menurut saya salah satu hotel terbaik di Towuti atau di Wowondula ya. Ini view-nya teman-teman ya. Di sini ada kolam renang ya. Ada kolam renang, mana itu dia? Oke, di situ ada kolam renang, nggak kelihatan terlalu ini teman-teman. Ya, jadi kita akan mau bicara tentang, oh ini masih ada, ini pemandangan alamnya di belakang teman-teman. Ya, di belakang sana ada gunung ya, tinggi ya, ini jadi semacam lembah teman-teman. Baik, kita kembali kepada persoalan Pak Jokowi yang menurut saya beliau bukan meninggalkan PDIP atau membakar perahu PDIP atau mengkhianati. Ya, kita tahu hari ini bahwa terah Jokowi itu betul-betul mendapatkan serangan yang luar biasa dengan tuduhan dinasti, ya, dinasti politik, di mana Jokowi di underline, di garis bawahi hanya mementingkan kesejahteraan keluarga, padahal sudah ada pengakuan ya dari publik terkait dengan kepuasan mereka akan kinerja Jokowi yang berkisar 70-an sampai 80-an%. Jadi ini sebuah fakta yang tidak bisa dipatahkan oleh narasi secerdas apapun dalam batok kepala siapapun, sekalipun bergelar profesor dan sebagainya ya. Jadi ini tidak bisa jadi sebuah fakta atau kenyataan yang tak terbantahkan. Nah, kembali kepada persoalan Jokowi ya. Ini Jokowi ini memang seorang politisi yang menurut saya punya jurus yang sejak saya belajar mengetahui tentang karakteristik kepemimpinan beliau. Di situ saya melihat bagaimana humble-nya ya, artinya kesederhanaan beliau, keramah tamahan beliau kepada grassroots arus bawah, di mana mereka bisa duduk makan bersama berkali-kali dan kemudian berbicara secara terbuka dengan apa yang harus dilakukan bersama untuk kebaikan mereka. Jadi sejak saya bertemu dalam konteks kebijakan di Solo, saya kebetulan waktu itu riset juga di Solo sehingga sedikit banyak punya referensi terkait dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, kalau hari ini ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDIP, mengkhianati dan sebagainya, dan kemudian menegakkan dinasti politik dan sebagainya yang kemarin saya challenge untuk mengubah itu, bahwa dinasti politik yes ya, tapi dinasti politik without ya, tanpa kesejahteraan no, tapi bicara tentang dinasti politik ya, yang adalah dinasti kesejahteraan yes. Tidak penting apakah itu pada kepemimpinannya datang dari garis linear dari berkeluarga ya. Itu bukanlah sebuah problem penting. Sebagaimana juga yang hadir dalam konteks PDIP ya, kita tahu bahwa PDIP kemudian dari garis Insinyur Soekarno sampai kepada persoalan Mbak Puan dan beberapa sanak saudara yang lain. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini merupakan partai yang identik dengan Soekarno, identik dengan Megawati, identik dengan Puan.
Mbak Puan. Jadi agak sulit kemudian kita mengatakan bahwa tidak terjadi dinasti politik ya. Dinasti politik yang paling bisa disorot sebenarnya adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, disinilah letaknya. Kalau kita lihat performa, profile dari Jokowi, saya kira bukan mau membanding-bandingkan. Jadi memang era PDIP itu adalah eranya Jokowi, sehingga Pak Jokowi ini bisa disebut sebagai variabel yang dapat mengganggu ya bagaimana aliran dinasti politik dari Trah Soekarno ya. Karena itu maka wibawa, karisma, dan kompetensi atau kapasitas Jokowi dalam konteks memberikan pengaruh kepemimpinan itu pada stakeholder dan shareholder dari PDIP itu potensial menjadi satu ancaman yang katakanlah memotong ya Trah Insinyur Soekarno. Nah, inilah yang kemungkinannya sangat potensial terjadi bahwa Pak Jokowi ya dipotong ya, dibonsaikan oleh tentu internal elit untuk menjaga kelangsungan terah dari Jokowi ya, dari dinasti Soekarno. Nah, inilah yang kemudian perlu kita lihat. Mengapa kemudian Jokowi tidak punya tempat sekalipun sudah berjasa ya. Kalau bicara tentang simbiosis mutualis ya memang Jokowi kan berjasa, turut berjasa di dalam menghadirkan ya kepemimpinan, ya, penguatan kepemimpinan dalam konteks Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, inilah yang menurut saya Jokowi bukan membakar PDIP, tapi ya Jokowi lah yang dibakar oleh PDIP oleh konteks potensi masa depan kepemimpinan Jokowi yang lagi naik down ya, going up gitu ya. Nah, ini yang harus di going down kan ya, artinya di down kan. Jadi Jokowi itu disebut sebagai petugas partai, disebut sebagai bukan apa-apa kalau bukan ada PDIP, agar supaya citra Jokowi itu dikontrol untuk tidak sampai pada high position. Ya, inilah yang kemudian membuat Jokowi kemudian seolah-olah bukan apa-apa, kehilangan hak politiknya untuk menjadi seorang kader yang sebenarnya bisa memuncaki ya kepemimpinan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sayangnya itu melihat Jokowi dilihat sebagai sebuah potensi atau variabel pengganggu dalam konteks bagaimana melanggengkan terah dari Insinyur Soekarno ini yang kita lihat dalam elektabilitas, survei-survei elektabilitas Mbak Puan tidak mampu terangkat begitu sehingga tergantikan tanpa dalam konteks alam bawah sadar masyarakat publik bahwa Jokowi pantas the next leader di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, inilah yang kemudian meresahkan terah Soekarno, meresahkan terah Bu Mega atau Mbak Mega, dan inilah yang kemudian secara politikal ya dalam konteks strategi pelemahan kader, maka dia diukur ya, ditakar bahwa kepemimpinan Jokowi itu hanya bisa sampai pada konteks penasehat atau juga pada konteks yang disebut dengan salah satu dari barisan ketua DPP ya. Nah, jadi puncak karir dari Pak Jokowi itu sebenarnya sudah diukur di situ, tidak boleh melebihi itu, apalagi hadir dalam singgasana ya, sehingga game throne dari PDIP dimainkan dan kita lihat bagaimana Jokowi tidak ingin hal itu terjadi karena mungkin menurut Jokowi itu tidak sehat ya. Nah, itulah yang kemudian membuat dia mempertaruhkan karir politik untuk bukan hanya persoalan kaderisasi di dalam tubuh internal PDIP, tetapi dalam konteks bagaimana grand design dalam konteks pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas yang kemudian dipertaruhkan oleh Pak Jokowi ya. Saya kira itu catatan kita pada pagi hari ini. Pak Jokowi tidak meninggalkan, tidak membakar PDIP, tidak katakanlah tidak mendebang PDIP, tetapi Pak Jokowi lah yang sebenarnya korban dari sign quote tentang kebijakan internal Partai Merah, bukan partai politik.